terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah atas seizin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya sakit kepala sebelah kanan. Kalau saya sakit kepala sebelah kanan itu diikuti dengan emosi yang tinggi dan jerawat yang besar-besar. Saya sering minum obat-obatan sakit kepala. Lalu saya datang ke Ustadz Sony, dibawa oleh ibu saya. Saya diterapi sebanyak 3 kali. Dan di sini saya cuma dikasih minyak untuk diolesi di bagian yang sakit dan air mineral untuk minum. Saya sakit lambung sudah 3 tahun. Saya sudah ke dokter, ke rumah sakit, dikasih obat begitu, kambuh lagi. Setelah saya lihat Ustadz Sony di JEK TV, saya berminat untuk menghubungin Pak Sony. Setelah saya telepon, diminta datang ke terapi kolbu. Yang pertama saya biasa-biasa aja. Terus yang kedua itu setelah pulang kok enak tidur, enak makan. Jadi kondisi saya lebih bagus. Jadi saya terima kasih pada Allah dan terima kasih melalui Pak Ustadz Sony. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijet-pijet, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya? Alhamdulillah senang sekali saya Tapa Mayasari tentunya bisa menjumpai Anda kembali dalam terapi kolbu The Power of Soul. Dan pastinya kalau berbicara mengenai terapi kolbu pasti sudah tidak asing, ada guru besar dari terapi kolbu yaitu Bapak Ustadz Sony Sutrisna dan juga ada mantan pasiennya yaitu Bapak Usman. Nah pemirsa, kita akan membahas mengenai doa. Nah pastinya kita selalu berdoa kepada Tuhan setiap harinya dan tidak pernah terputus-putusnya. Nah kita akan membicarakan mengenai doa. Sebenarnya doa seperti apakah yang baik dilakukan oleh manusia? Dan langsung saja kepada Bapak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Segar sekali nih Pak ya hari ini Pak ya. Insyaallah, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Dan Bapak Usman apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Baik Pak Ustadz, ini kan kita memang akan membahas mengenai doa. Dan pastinya setiap manusia selalu berdoa kepada Tuhan untuk meminta sesuatu. Nah itu ya. Nah biasanya memang manusia ini selalu meminta sesuatu sama Tuhan pada saat-saat tertentu saja nih. Akhirnya kita jadi berdoa dan berdoa ini. Nah ini sebenarnya doa yang baik yang dilakukan oleh manusia ini seperti apa sih Pak Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Teta. Para pemirsa JEK TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa, doa pada hari ini kita angkat menjadi salah satu tema yang akan kita bahas, karena saya pikir kita semua manusia pasti ingin memiliki doa yang cepat diijabah, sebab doa ini merupakan suatu hal yang biasa sebenarnya dilakukan oleh manusia sebagai ciptaan Allah, entah dia berasal dari agama apapun, dari ras apapun, pasti pernah mengenal doa. Dan kalau yang namanya orang beragama pasti pernah berdoa. Nah sebenarnya doa seperti apa yang cepat diijabah oleh Allah atau dikabulkan oleh Allah? Jadi sebenarnya inti daripada kekuatan doa ini ada di mana? Para pemirsa, kebetulan karena saya beragama Islam, saya ingin mencoba membuka tabir daripada doa ini lewat kitab suci Al-Quran. Nah, kalau kita perhatikan di dalam kitab suci Al-Quran, saya pikir kita semua setuju, khususnya yang beragama Islam, bahwa kitab suci Al-Quran itu adalah sumber atau kumpulan daripada semua doa ada di situ.
perhatikan, ternyata setiap doa yang ada di dalam kitab suci Al-Quran itu semuanya dibuka dengan basmalah, kecuali surat At-Taubah. Nah, kalau kita perhatikan basmalah seperti apa yang diminta sebagai persyaratan untuk sebuah doa tadi. Sebab para pemirsa, ternyata setiap surat di dalam kitab suci Al-Quran yang merupakan doa tadi, ternyata pinnya adalah basmalah. Nah, kalau kita dalam kehidupan, kita sering melakukan perang melawan kotoran-kotoran hati kita, maka akan muncul inner beauty atau basmalah di dalam diri kita. Nah, basmalah atau inner beauty di dalam diri kita itulah sebagai kendaraan kita menuju ke pintu doa. Nah, karena itu para pemirsa, pada saat inner beauty atau basmalah itu keluar, maka seseorang yang inner beauty atau basmalahnya keluar, pada saat dia berdoa, dia akan cepat diijabah. Walaupun dia pada saat berdoa itu, dia tidak harus menggunakan bahasa tertentu, atau dia menunggu waktu-waktu tertentu, atau dia harus melakukan upacara-upacara tertentu. Tapi pada saat itu, pada saat manusia yang inner beauty atau basmalah itu keluar, pada saat dia berdoa, dia sudah tidak lagi terikat oleh birokrasi-birokrasi seperti itu. Dan ini yang dikatakan oleh Allah pada waktu itu kepada Rasulullah. Katakan ya Muhammad, bahwa sesungguhnya aku ini sangat dekat. Aku lebih dekat dari urat leher. Artinya apa? Allah itu lebih dekat dari urat leher. Artinya sesuatu yang belum keluar dari leher kita, sesuatu yang belum kita ucapkan. Allah mengatakan aku lebih dekat dari itu. Artinya apa? Artinya Allah ada di hati. Nah, disinilah inti daripada doa. Jadi seorang pendoa, dia dalam hidupnya harus serajin melakukan proses pembersihan hatinya. Sebab dengan proses pembersihan hati tadi, maka cahaya basmalah akan keluar. Dan pada saat cahaya basmalah akan keluar, nah di sini dia bercakap-cakap saja dengan Allah. Dan biasanya orang seperti ini cepat sekali diijabah doa-doanya. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan membahas bagaimana sebenarnya cara manusia untuk dapat membersihkan hatinya ya Pak Ustadz ya. Ya pemirsa, tunggu jawabannya, tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu, The Power of Soul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan Terapi Kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif Terapi Kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba Terapi Kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengganti saya harus didorong oleh masyarakat agar melanjutkan itu, tidak ada alasan untuk dilakukan. JAK TV, saluran pemilu kada Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan Terapi Kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif Terapi Kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba Terapi Kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan.
Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul, dan tema kita untuk hari ini adalah mengenai doa. Nah pemirsa, untuk alamat dari Klinik Terapi Kolbu Anda bisa langsung datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Teleponnya di 021 858 2029 atau di 021 858 2030 atau di 021 7058 0381. Dan ada juga ini info pelatihan dari The Power of Soul. Anda bisa langsung telepon ke 021 8500 413. Dan ada juga nih websitenya, Anda bisa langsung buka saja di www.powerofsoul-indonesia.org. Nah ini bukanya setiap hari ya, dari jam 9 hingga jam 8 malam. Dan pemirsa perlu diketahui juga bahwa memang di terapi atau di klinik terapi kolbu ini tidak ada yang namanya jamu-jamuan, obat-obatan, jarum suntik, menjual ayat-ayat Al-Quran, pemijatan. Dan yang pastinya Anda tidak perlu takut bahwa ini memang tidak menggunakan sama sekali yang namanya bantuan jin. Jadi tidak ada yang namanya sirik ataupun jadi musyrik ya, bukan sirik, tapi melainkan tidak ada yang namanya musyrik-musyrikan seperti itu pun klinik-klinik ya. Jadi memang tidak ada sama sekali, memang terbebas dari yang namanya berbau-bau mistis ya. Baik, kepada Pak Ustadz Sony tadi sempat menjelaskan juga Bapak bahwa kalau untuk doa yang dapat diijabah oleh Allah memang kita harus bersih hati ya Pak ya. Nah ini bagaimana caranya kita biar bisa membersih hati itu loh Pak? Iya, saya pikir ini luar biasa ya pertanyaan ini. Untuk kita bisa membersihkan hati kita ini memang tidak gampang, tidak mudah. Kita perlu proses di kehidupan itu sendiri, di kehidupan yang nyata. Jadi pada saat kita di kantor, kita mungkin ada iri dengan teman sekerja kita. Kenapa kok dia cepat naik jabatan, kita tidak. Nah perasaan iri itu harus kita lawan. Jangan biarkan perasaan iri itu menguasai diri kita. Kita harus lawan. Nah, memang pada saat kita melawan perasaan iri tadi, terasa tuh di dada rasanya nyesek banget, ngap gitu ya, wah enak amat nih orang begitu ya. Nah kalau itu sering kita lakukan proses melawan diri kita sendiri dari proses iri tadi, atau mungkin kita lagi dengki atau kita sedang cemburu ya sama pasangan kita, mungkin kita sedang cemburu. Jangan biarkan perasaan-perasaan itu menguasai. Nah kalau kita sering melakukan proses perlawanan terhadap ini semua, tanpa kita sadari ego diri kita itu akan menurun, mengecil. Ya, ego diri itu akan mengecil. Nah ego diri ini yang dikatakan oleh Allah di dalam kitab suci Al-Quran itu sebagai dinding yang tebal. Ya, hijab, ada dinding yang tebal. Nah kalau ego diri itu mengecil, artinya dindingnya itu makin tipis. Gak tebal lagi, tipis. Nah semakin dia mengecil, semakin kecil. Nah ini akan memancarkan cahaya basmalah nanti semakin dia mencil. Nah cahaya basmalah inilah yang dibutuhkan bagi seseorang itu sebagai kendaraan dia berdoa. Maka perhatikan di dalam kitab suci Al-Quran itu setiap suratnya itu kan pakai basmalah semua. Bismillahirrahmanirrahim, kan begitu. Nah Allah itu kan bukan manusia. Ya, Allah itu adalah sang pencipta, sang maha tahu. Artinya apa? Artinya tidak mungkin orang berdoa kepada Allah hanya karena dia mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, terus dikabulkan. Tidak. Kalau memang begitu ya orang tidak perlu beragama, orang tidak perlu berbuat baik, kan begitu ya. Orang berbuat jahat saja. Yang penting baca basmalah itu ya insya Allah langsung dikabulkan. Jadi poinnya bukan di tulisan basmalah atau tulisan bismillah itu, tapi di inner beauty tadi. Nah mudah-mudahan ini juga bagi para pemirsa yang ada di rumah ya, yang pada waktu malam ini menyaksikan acara ini, ternyata inti daripada kekuatan doa itu bukan di kata-kata, tapi justru ada di dalam hati si pendoa tadi ya. Makanya saya pernah mendengar ya, ada saudara kita ya, beliau pada saat bermohon kepada Allah hanya cukup angkat tangan saja, pakai menggunakan bahasa Inggris. God bless him, sembuh itu. Ya. God bless him, sembuh pakai bahasa Inggris. Nah, selidik punya selidik, ternyata memang orang tersebut di dalam kehidupannya itu hatinya luar biasa baiknya. Nah, disinilah inti daripada kekuatan doa itu, bahwa manusia itu insya Allah doanya akan cepat diijabat kalau dia dalam hidupnya ya ada keluar cahaya-cahaya cinta kasih,
cahaya-cahaya basmalah. Nah, inilah makanya diajarkan, ya, khususnya karena saya beragama Islam, diajarkan di Islam itu untuk selalu mencintai orang lain seperti kau mencintai dirimu sendiri. Karena pada saat kita cahaya basmalah itu keluar, ternyata doa itu sangat luar biasa. Kita bisa gunakan untuk proses kesehatan, kesembuhan. Kita juga bisa gunakan untuk karir kita. Kita juga bisa gunakan untuk keluarga kita, pendidikan kita. Kita bisa gunakan untuk kita berdoa kepada Allah supaya anak-anak kita dikasih masa depan yang baik. Dan semua doa itu luar biasa. Dan inilah dikatakan bahwa doa itu senjatanya orang beriman. Jadi artinya sangat fleksibel, bisa digunakan kapan saja dan kepada siapapun. Baik Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi Pak Ustadz perbincangan kita untuk hari ini. Ya pemirsa, tetaplah bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul.